Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam, bisa jumpa sama Pak Yat. Iya, alhamdulillah ini udah hampir seminggu kita minta jadwal sama Iya. Ustaz Hidayatullah, dan hari ini hadir langsung ini. Iya. Jadi Ustaz, Waspada TV ini khususnya program podcast Ngombur Malutub, cakap-cakap anak Medan. Iya. Memang dia mau mengambil isu-isu yang lagi aktual atau lagi tren atau lagi viral. Iya. Kebetulan ini pilkada serentak. Jadi Sumatera Utara dari 83 itu, kalau saya tidak salah, satu-satunya calon kepala daerah yang ustadz, Iya. nah itu cuma Kota Medan. Nah, ini jadi berkah sendiri nih, ya kan? Ustadz, ahli ekonomi, kader Al-Wasliyah. Oke, Medan sekarang dan Medan yang akan datang nanti itu seperti apa rumahnya maunya Ustadz? Medan- Medan sekarang itu kayak mana? Medan- Medan ke depan kalau Iya. Ustadz dapat amanah mau dibikin Iya. kayak mana nih rumahnya? Nah, gitu-gitu. Medan ini kaya. Oke. 303 triliun PDRB-nya. Oh, 300. 303 triliun per Oke. tahun. Rata-rata pendapatannya per tahun penduduk, income per kapita itu 120 juta. Berarti 10 juta per bulan. Di atas rata-rata nasional. Oke. Cuma masalahnya, di tengah kehebatan ekonomi Medan itu, menyisakan kantong kemiskinan. Ini yang menjadi fokus saya. 187.000 ada orang miskin di sini. Yang pendapatannya standarnya 17.000 per hari. Sarapan lontong pakai telur 12.000. Iya. Sisa 5.000, makan 2 kali lagi. Makan siang dan makan malam. Belum rokoknya. Belum lagi rokok. Iya. Jadi kalau kita heboh di sini begal, itu logis. Karena potensinya itu dari sini. Polisi nggak sanggup. Jumlah polisi itu nggak akan sanggup untuk menangani potensi yang ini. Jadi sementara fokus orang untuk masalah ini itu hampir tidak ada. Dan ini ada dasar teorinya. Akibat itu tadi, kan ada satu sisi ada kelompok yang beruntung, orang kaya kita bilang, ada tadi kelompok yang kurang beruntung. Iya. Ya, ini akan mengakibatkan suasana yang tidak nyaman dalam kehidupan kota. Sebenarnya yang diinginkan orang kelompok yang beruntung ini keamanan. Ya, Karena dia udah cukup semua. sudah cukup. Cuma masalah aman, terpaksa bikin pagar tinggi-tinggi, rekor duri. Kenapa? Karena ada potensi Yang pengganggu kurang keamanan di sini tadi. Jadi sesungguhnya ketika kita buat program untuk menyentuh yang ini, sekaligus nanti masalah dia akan selesai. Karena keamanannya pasti akan Otomatis otomatis klik ya. dengan cara menyentuh ini. Cuma siapa yang mau menyentuh ini? Karena nggak nyaman nih sama orang-orang kumuh. Iya, Kalau sama yang atas kan cuan banyak. cuan banyak. Nah, jadi saya nggak tahu dalam akhir-akhir ini ketika didorong untuk maju ini, saya mendapatkan hadis yang bagaimana visi Nabi itu memang di kepalanya itu orang miskin. Betul. Nah, sehingga akhirnya Nabi pada puncaknya itu diteruskan para khalifah itu, kan ada Umar bin Abdul Aziz itu, sampai satu saat para muzaki, orang yang mau bayar zakat itu, keliling kampung, Gak ada lagi. nggak ada yang mau. Gak ada lagi barang. Nah. Iya. Dan memang kalau orang kaya ini kan nggak perlu diurus, dia udah bisa urus diri sendiri. Tapi orang miskin dia pasti terjebak di lingkaran setan ini. Miskin, nggak bisa sekolah, bodoh, miskin lagi, nggak bisa sekolah, dan seterus. Siapa yang memutus lingkaran setan ini? Harus visinya pemimpin. Oke. Nah, kaitannya sama pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya program ini justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu, kalau ini kita sentuh, menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berkualitas itu maksudnya tumbuh yang dinikmati secara bersama. Selama ini, tumbuh dinikmati oleh segelintir orang. Oke, apa program konkret di masyarakat yang kurang beruntung yang presentasinya mungkin 80% ya? Iya, Intinya yang saya tangkap ini ada penyerapan tenaga kerja. Oh, Pasti pasti. kan ada peluang-peluang ekonomi, Iya. insentif-intensif ekonomi atau subsidi-subsidi ekonomi atau apa yang dalam bayangan benak Ustadz itu akan dilakukan untuk menyelesaikan ini. di Medan itu sebenarnya sudah ada perda penanggulangan kemiskinan. Ya, Perda 31 tahun 2003 itu belum Iya. ada revisi. Berarti kan memang sudah disadari. Oke. Cuma konsistensi untuk menjalankan itu. Pemerintah hadir untuk kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu mulai dari perut, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh itu bisa dikapitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, dasar teorinya, kalau orang yang kurang beruntung ini kita bantu dengan program menjadikan dasar perda penanggulangan kemiskinan itu, maka setiap pertambahan kesejahteraannya itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu 60% di Indonesia termasuk Medan, 60% itu bersumber dari konsumsi rumah tangga. Meningkat pendapatan mereka, pasti itu akan jadi konsumsi. Betul. Dan ketika konsumsi mereka, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, itu akan otomatis menciptakan lapangan kerja. Ya, apa program konkretnya itu untuk peningkatan daya beli di masyarakat yang Ustadz bilang Iya, tadi kan? Medan ini dia tidak berdiri sendiri. Medan ini bagian dari provinsi, bagian dari pemerintah pusat. Oke. Dan pemerintah pusat itu sudah punya program untuk orang-orang yang kurang beruntung. Tapi kan tidak bisa menyelesaikan keseluruhan. Nah, Medan itu hadir dengan kekuatan APBD-nya untuk menyempurnakan itu. Yang penting warga yang kurang beruntung ini dia bisa hidup standar dulu dengan hadirnya pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan itu nanti akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya tentu kita akan menyentuh yang backbone-nya perekonomian Indonesia, itu yang UMKM. Persoalan utama di UMKM itu adalah susahnya akses keuangan ke lembaga keuangan. Penyedia kalau Iya, masalah laporan keuangan, masalah agunan, sehingga mereka nggak bisa mengakses. Nah, disinilah pemerintah bisa, Pemko bisa hadir. Bank itu kan yang penting dia aman. Ya, sepanjang itu aman, dia akan
beri akses kepada UMKM. Nah, di mana yang idealnya? Mungkin Pemko bisa hadir untuk memberikan jaminan, karena kan ada perusahaan-perusahaan jaminan pembiayaan, pinjaman. Artinya kalau ada kegagalan di sini, banknya tidak harus rugi karena dijamin oleh jaminan pembiayaan itu. Kita punya Jamkrindo, kita punya Askrindo. Nah, jadi di sini hadir sehingga tidak ada alasan lembaga keuangan untuk menolak keinginan UMKM ini untuk mengakses sektor keuangan itu. Nah, kalau ini bergerak, maka otomatis akan tercipta lapangan kerja. Yang ini sudah kita jaga tadi, dia bisa hidup standar. Inilah nanti yang akan menyerap lapangan kerja itu. Walaupun belum kita perhitungkan tadi yang orang-orang beruntung ini, kita dorong mereka untuk terus menjalankan aktivitas bisnisnya supaya lebih maju lagi, yang itu pasti akan menyerap tenaga kerja juga. Dan kita tidak mendikotomikan bahwa ada orang beruntung, kurang beruntung, ada orang yang di tengah, kita tidak mendikotomikan. Justru kita hadir untuk mensinergikannya. Karena Medan ini salah satu karakternya, sebenarnya dia, ekonominya ini akan terus tumbuh, walaupun ada wali kota atau tidak ada wali kota. Cuma masalahnya kalau itu dibiarkan dia berjalan sendiri, kantong kemiskinan ini tidak bisa tuntas. Disinilah hadirnya pemerintah, sehingga bisa Medan ini kira-kira bisa menjadi milik kita bersama lah. Jangan ada Medan itu kalian, ya awak makan, tak jelas aja mana jadi orang Medan. Kita mau Medan itu, dia memang di Medan ini dia hidup standar. Artinya Pemko itu memfasilitasi UMKM, ya, khususnya mendorong UMKM naik kelas dan mendorong masyarakat yang susah untuk punya unit usaha. Dengan mensinergikan dengan misalnya perbankan, membantu memfasilitasi modal, membantu memfasilitasi administrasi. Misalnya kadang-kadang UMKM ini kan kelemahannya itu kan di administrasi, tidak ada surat surat izin. Karena secara pribadi saya pernah jadi direktur BPR Syariah dan pernah jadi ketua koperasi syariah. Jadi saya tahu persis bagaimana mereka kesulitan mengakses keuangan itu, apa yang diperlukan, dan memang kalau pemerintah hadir itu tuntas. Administrasinya kadang-kadang mereka jual makanan, untuk bisa dimakan produknya butuh sertifikasi halal, mereka tak bisa dulu. Malas atau nggak ngerti atau mahal. Jadi nanti ketika amanah jika diberikan oleh masyarakat Medan ke Ustadz untuk persoalan-persoalan itu akan dituntaskan ya. Konsepnya kan KUR, tapi itu kan pemerintah pusat punya. KUR itu kan dijamin. Artinya kalau tidak dibayar, misalnya macet, itu kan 70% dijamin sama lembaga keuangan. Artinya banknya tidak rugi. Nah, kita kan yang penting bagaimana lembaga keuangan itu nyaman melayani UMKM kita dan mikro kita ini, usaha mikro kita. Oh iya, teringatnya Ustadz ini selain kader Al-Wasliyah juga di ini ya, di apa namanya, koperasi. Iya, saya pernah jadi ketua koperasi. BPR Syariah itu UMKM, kalau koperasi ini mikro, lebih kecil, yang paling kecil. Jadi di pengalaman sudah diajarkan Tuhan harus menyentuh DPR ngurusin rakyat, tapi rakyat yang menengah dan bawah. Jadi selama di DPR pun konsennya fokusnya ke masyarakat menengah, khususnya di bidang keuangan lah ya. Makanya kalau nanti diberi amanah, salah satu visi misi Ustadz itu ke situ ya. Karena memang itu sumbernya kan. Kalau pendidikan itu jangka panjang. Tapi kan kalau perut itu jangka pendek. Perut dan kesempatan kerja itu jangka pendek. Itu yang program yang kita sasarkan untuk yang UMKM ini, yang menengah ini sebagian besar itu, walaupun dia menengah, dia itu sebenarnya rentan miskin. Tadi kita bilang 17.000 itu miskin. Jadi kalau orang pendapatannya 19.000, 18.000, dia nggak miskin lagi gitu. Orang cuma sini 1.000, 2.000, dan itu banyak. Dan fenomenanya sekarang terjadi nih, penurunan kualitas kelas menengah ini. Kalau sekarang dihitung dari yang Ustadz bilang itu, tingkat kemiskinan di Kota Medan ini berapa persen? Kalau kategori kaya, menengah. Kalau pakai standar yang 17.000, itu ini 17.000 per orang ya? 17.000 per orang. Itu 9 ke 10%. Tapi pakai standar 17.000, standar Indonesia. Sebenarnya kan standar kemiskinan PBB itu $2. $2 itu 30.000. Nah, itulah kita pakai standar itu aja. Kalau pakai standar itu bisa 600-700.000 yang miskin. Berapa persen dari kota? 50-40? Bisa 30-an persen. 30%. Dengan program yang Ustadz bayangkan dan canangkan nanti selama 5 tahun, itu bisa turun berapa? Kalau simultan ya, kita programnya kemiskinan tadi ini untuk dia bisa hidup standar, lalu UMKM kita gerakkan, gitu. Ini paling tidak dengan serapan tenaga kerja yang akibat perputaran itu, 10% itu kalau yang PBB ya, 10% itu bisa, 10%-nya itu bisa kita entaskan gitu. Dalam 5 tahun? Enggak 5 tahun, itu 3 tahun. Ya, 5 tahun itu berarti 15%. Bisa lebih kalau yang pakai standar 30%. Berarti kalau mau tuntas 30% kemiskinan tadi dengan program usaha harus 2 periode lah ya? Nah, 2 periode. Walaupun Umar bin Abdul Aziz itu, karena ada kebersamaan, dia kan masa jadi khalifah itu cuma 2 tahun 2 bulan. Karena kan sesungguhnya sudah ada dasar-dasar. Ada pemerintahan sebelumnya. Iya, misalnya pengusaha besar, kan ada problem mereka. Apa problem? Beban, pungutan, pungli, segala macam. Itu kita hapuskan supaya dia bisa lebih cepat besar menyerap tenaga kerja. UMKM kita kasih kemudahan dengan bantuan. Jadi ini akan ada multiplier yang luar biasa. Dari kelas atasnya dia akan terus berkembang, akan menarik yang UMKM, daya beli yang miskin tadi kita tingkatkan. Ini semua ujungnya akan meningkatkan volume ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Dan pertumbuhan sekali lagi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kalau tidak, hanya mengejar pertumbuhan saja, tidak berkualitas, itu nanti akan terjadi lagi
9823 Mei. Betul. Yang miskin menjarah yang kaya. Nah, Yang kaya lari ke luar negeri. Nah, dan kalau itu yang terjadi, maka ekonomi kita akan setback ke belakang. Maka kita harus menjaga ini semua sesungguhnya, menjaga kawan-kawan yang kurang beruntung ini pada akhirnya untuk kepentingan bersama. Bukan Bapak hanya pilih kasih sama, tidak. Ini sesungguhnya menyelesaikan masalah ini pada hakikatnya akan berdampak pada seluruh masyarakat stakeholder di kota Medan. Oke Ustaz, itu tadi masyarakat warga Medan penjelasan dari Ustaz Hidayatullah. Tapi tadi serius sekali terus. Ya. Ustaz ini orang Medan asli ya? Saya tumbuh besar di Medan. Oke. Dari TK. TK di mana Ustaz? TK-nya Ini dengar mana tahu kawan TK Saya TK-nya di Waslia, Waslia. SD-nya di Waslia di Singaraja. Oh, Singaraja, oke. SD-nya Waslia, SMP-nya Waslia. Singaraja semua? Iya, SMA-nya Waslia. Karena orang tua saya guru di situ. Oh. Jadi sekolah di situ gratis. Anak guru. Iya, anak guru, nggak diminta orang tua sekolah. Karena tahu dia gaji guru itu berapa kan? Berarti ya bisa dikatakan orang agak susah lah dulu. Iya, ya bergantung sama guru, tau lah guru di Waslia kan? Ya, orang tua guru juga tuh. Nah, itu. Jadi tak berani guru-guru tuh kepala sekolah tuh minta uang sekolah sama awak. Karena tahu dia pendapatan guru tuh kawan-kawan dia juga ya kan? Iya. Keluarga satu keluarga berapa Ustaz? Saya Abang kan? bertujuh. Wih. Dan kami semua sekolahnya di Waslia itu. Medan asli dari Medan, ya Al-Wasliah Tulen Iya. ini ya. Terus Al-Wasliah Tulen, pengurus di kabupaten, pengurus di provinsi, sekarang pengurus di pusat. Di PB atau Di PB, wakil bendahara. Oh. Jadi yang kakak itu sekarang ada di mana? Kakak beradik ini, kakak masih hidup? Atau Iya, Ada yang di mana? Ada dua sudah meninggal, yang laki-laki. Abang ada di Malaysia, satu. Selebihnya ada di Medan. Apa kok ini? Berikut. Ada yang psikolog, ada yang guru, ada yang ASN. Berarti bisa dikatakan guru anak 7 dia sukses mendidik anak-anaknya. Jadi gimana itu Pak? Inspirasinya apa? Bagaimana dulu cara mendidik orang tua itu dulu? Semua sarjana, anak-anaknya. Memang peran ibu lah. Doa ibu dan kepatuhan kita sama ibu kita. Bagaimana dia mengatur segala keterbatasan itu, luar biasa keberkahan yang kita dapatkan. Dan sampai sekarang, Umi itu masih hidup. Oh masih? Masih hidup. Oh. Dan selalu mendampingi khususnya saya dengan doa-doanya. Senang kalau sudah usia begini jadi Iya. Umi masih hidup ya. 92 tahun. 92 tahun. Masih cerek? Masih cerah. Belum pikul? Belum. Berarti waktu pendaftaran kemarin itu sempat menghadap juga beliau? Oh iya. Apa? Ada pesan Kita orang tua tetap, itu? dia tetap prinsipnya di keluarga kita, bagaimana memberi manfaat pada orang banyak. Karena ini jalan untuk memberi manfaat pada orang banyak, kebaikan, maka lakukan. Doa Umi akan terus menyertai kita anak-anaknya. Kalau Buya? Manggil Buya? Iya, kalau Buya sudah almarhum umur 60 tahun, tahun 92. Berarti dia mendidik sendiri lah 7 anaknya. Pernah Iya. single parent lah ya? Betul. Apa yang paling terasa menarik dari Ustadz terhadap Umi itu apanya dia membuat sampai sekarang membekas dan ini diturunkan ke anak-anak itu sebenarnya? Doa yang tidak putus di malam hari. Dengan cucuran air mata. Hajud. Iya. Karena kita hidup dalam kekurangan kan. Tapi Allah kan sudah jamin. Tapi doa ibu itu memang luar biasa. Itu tadi dia doanya di tempat-tempat yang diijabah oleh Allah SWT. Sampai sekarang itu. Dia terus bersama dengan Qurannya, makanya pikirannya terus terang. Sampai sekarang terang pikirannya. Dan doanya yang tidak putus untuk anak cucunya. Dan karena dulu pernah susah Ya. dengan 7 anak, Iya. satu orang Umi Iya. melihara itu pasti makannya kadang-kadang makan kayak sholat daulah pagi makan Oh siang iya, kan kadang-kadang itu kita lewati. Iya, itu yang membuat Ustadz sangat fokus terhadap kaum duafa, kaum miskin, kaum Iya. yang kurang beruntung ini ya, di Iya. program untuk alkoholik mana ya. Ya, itu yang diingatkan sama hadis Nabi itu. Allahumma ahyini miskinan wa amisni miskinan wa syurni, dan kumpulkan aku nanti di surga dengan orang miskin. Hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku nanti dengan orang miskin. Artinya visi Nabi itu orang miskin, dan memang orang miskin yang harus diurus. Orang kaya nggak perlu diurus. Bisa. Justru dia bisa bantu kita. Dan nggak tahu itu 3 bulan terakhir itu hadis itu datang ke kita. Jadi memang fokusnya akan ke situ, dan ada landasan teorinya. Dengan mengurus orang itu, ekonomi kita akan tumbuh lebih besar dan berkualitas serta berkesinambungan. Oke. Terima kasih Ustadz, Iya. menarik itu yang terakhir itu visi memang untuk orang miskin. Iya. Karena memang secara pernah merasakan Iya. miskin itu beda. Orang yang visi miskin dia nggak pernah miskin Iya. dengan orang miskin yang punya visi Iya. menyelesaikan kemiskinan. Iya. Mudah-mudahan Ustadz sukses Iya. ya, diberi kepercayaan amanah sama masyarakat Medan. Amin. Doa-doanya dijabah oleh Allah SWT. Dan terakhir Ustadz, mungkin ada himbauan kepada masyarakat warga Kota Medan Iya. di sini Ustadz ya. Iya. Nah, kira-kira apa himbauan kepada masyarakat Kota Medan, kepada stakeholder Iya. pemilu berkaitan dengan pilkada serentak yang akan pencoblosan di 27 November? Iya, Medan ini milik masyarakat Medan. Dan nanti di kontestasi, kita akan memilih pemimpin yang punya peran yang besar untuk memajukan Medan ini. Maka semua kembali kepada masyarakat untuk menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Dan menjalankan hak dengan sebaik-baiknya itu, kebaikan itu pasti akan kembali kepada masyarakat Medan. Itu janjinya Allah. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepadamu. Tapi kalau kita main-main dengan ini, apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Saya mengajak kita semua untuk menjalankan kontestasi pilkada ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu.